Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya D. Kali ini saya akan merangkum film yang sudah sering menemani saya pada masa kanak-kanak, yaitu Rurouni Kenshin atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Samurai X, namun versi live actionnya. Meskipun merupakan film yang dirilis paling akhir dari serialnya, tetapi secara kronologis, Rurouni Kenshin The Beginning ini ada di paling awal alur cerita. Pasalnya, film ini berfokus pada masa lalu Himura Kenshin sebagai Hitokiri Batosai atau Batosai si pembantai. Film ini juga menjelaskan asal mula bekas luka ikonik berbentuk X yang berada di pipi Himura Kenshin, maka dari itu langsung saja ke ceritanya. Pada tahun 1864, setelah Jepang membuka diri terhadap perdagangan asing, ada beberapa orang yang berniat mengakhiri kekuasaan shogun dan mengembalikan otoritas kekaisaran. Pertempuran pun menyebar di seluruh daratan. Ini adalah tokoh utama kita, Himura Kenshin. Dia sengaja tertangkap oleh keluarga Tsushima, keluarga besar pendukung Shogun Tokugawa, yang mana ini merupakan tugas dia untuk membunuh semua tokoh penting pengikut setia Shogun tanpa ampun dan menjatuhkan kekuasaannya demi terciptanya era baru. Tidak hanya itu, Kenshin juga harus menghabisi setiap kelompok organisasi samurai yang mendukung Shogun, dan di dalam misinya ini ada satu samurai yang lumayan gigih walaupun sudah ditebas beberapa kali tapi masih sanggup bangun dan akhirnya berhasil memberikan luka pertama di pipi Kenshin. Ini adalah Tuan Katsura, pemimpin dari penentang kelompok anti-shogun, dan Kenshin sendiri merupakan anggotanya yang menerima langsung perintah dari Tuan Katsura untuk membunuh siapa-siapa saja para pengikut shogun. Flashback sedikit setahun sebelumnya ke pertemuan pertama kali Kenshin dan Tuan Katsura sebelum bergabung dengan grup penyokong restorasi Meiji. Grup Katsura, Kenshin sebenarnya merupakan pemuda yang pendiam tetapi jago dalam bermain pedang. Kenshin sendiri bergabung dengan klan Chosu karena berharap bahwa akan ada era kedamaian di bawah era kekaisaran Meiji. Namun, setelah menjelma dengan nama Hitokiri Batosai, ia beralih menjadi tukang pejabat nyawa yang nyaris tanpa perasaan. Kembali lagi ke masa sekarang di kedai Nagura. Ketika Kenshin sedang minum sake seorang diri, datang seorang wanita sendirian minum di sana. Kedatangannya itu mengundang orang-orang mabuk Aizu, pendukung Shogun di sana untuk menggodanya, tapi bisa dihentikan Kenshin. Tak terima dipermalukan di hadapan banyak orang oleh Kenshin, orang-orang Aizu ini pun menunggu di luar untuk menghabisi Kenshin, tapi inilah yang terjadi. Sebelum mereka menyerang Kenshin, ternyata sudah ada orang lain yang memburu Kenshin duluan dari belakang mereka, dan akhirnya mereka semua terbunuh oleh Kenshin tepat di depan hadapan wanita tadi, yang mana itu membuatnya terkejut dan berakhir pingsan dengan kondisi bajunya yang berlumuran darah. Kenshin membawanya ke penginapan Kohagia, tempat dia dan kelompoknya bersembunyi, dan di sini kita tahu bahwa nama wanita tersebut adalah Tomoe. Dia tidak memiliki tujuan kemana ia akan pergi, maka dari itu dia memutuskan untuk bekerja di penginapan tersebut. Meski sempat ditolak oleh Kenshin karena ini merupakan tempat yang berbahaya, Tomoe tetap ingin tinggal di sana, dan ini juga membuat hubungan mereka makin dekat setiap harinya hingga pada suatu malam setelah Kenshin pulang membunuh,
Tomoe menghampirinya memberikan lap dan bertanya apakah Kenshin berniat untuk membunuh terus, namun Kenshin hanya diam. Tomoe selalu perhatian kepada Kenshin hingga lama-lama Kenshin juga mulai berpikir apakah tindakannya sebagai Hitokiri Batosai membunuh semua orang demi perdamaian adalah jalan yang benar. Tuan Katsura yang mengetahui hal itu pergi ke tempat Tomoe dan berpesan bahwa peran Kenshin dalam anggotanya untuk menggulingkan Shogun membuka era baru sangatlah penting. Lalu dia berkata untuk tidak menghasut Kenshin menjadi orang yang lunak dan tidak menghentikan perannya sebagai Batosai. Di markas pusat Shinsengumi, pasukan Shinsengumi Shogun berhasil menangkap salah satu agen anggota Katsura, yang mana Tuan Katsura dan yang lainnya punya rencana untuk membakar istana Shogun, menculik kaisar pada malam festival. Tapi hal tersebut diketahui oleh polisi Shogun yang akhirnya menyebabkan persembunyian mereka di penginapan Ikedaya diketahui dan diobrak-abrik. Kenshin yang mengetahui hal itu dari temannya Lizuka langsung pergi ke penginapan untuk menghentikan mereka, tapi itu semua sudah terlambat. Hampir seluruh pasukan mereka terbantai dan mereka terpaksa harus mundur. Hari demi hari berganti. Setelah kejadian Ikedaya, kini pasukan Shogun sudah banyak berkeliaran dan kini anggota mereka sekarang disebut sebagai kelompok pemberontak Shogun, yang mana ini juga membuat mereka terutama Tuan Katsura jadi incaran Shinsengumi, polisi Shogun, dan terpaksa harus meninggalkan kota untuk sementara. Tuan Katsura memerintahkan Kenshin untuk mundur sementara, pergi keluar kota Kyoto untuk bersembunyi sampai mereka merencanakan semuanya lagi, dan Tuan Katsura juga meminta Tomoe untuk menjaga Kenshin berpura-pura jadi istrinya Kenshin supaya penyamaran mereka tidak dicurigai. Tomoe yang tidak punya tujuan lain lantas mengiyakan permintaan Tuan Katsura, dan Kenshin sendiri meminta Tomoe untuk tinggal bersamanya, tapi tidak untuk berpura-pura melainkan bersungguh-sungguh sebagai istrinya, yang berarti di sini Kenshin sudah menaruh perasaan suka pada Tomoe. Kenshin menghabiskan waktu dengan bertani di sebuah rumah bersama Tomoe dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, Kenshin juga menyadari bahwa tindakannya dalam membunuh orang untuk kebahagiaan orang lain demi menciptakan perdamaian merupakan suatu kesombongan. Tidak lama kemudian, Lizuka datang melihat keadaan Kenshin. Dia memberitahukan keadaannya yang sekarang bahwa anggota Tuan Katsura masih harus tetap menunggu waktu yang tepat untuk kembali, dan setelah memberikan beberapa bekal uang dan lainnya, Lizuka pun pergi. Dan siapa sangka ternyata Lizuka telah berkhianat, yang mana dia pernah menyuruh seorang pembunuh untuk menghabisi Kenshin di kedai Nagura, tempat pertemuan pertama Kenshin dan Tomoe. Setelah melihat keadaan Kenshin yang sekarang yang sudah lebih melunak, Lizuka bersekongkol dengan prajurit bayangan lain di sebuah kuil di gunung untuk membunuh Kenshin, yang mana hal ini ternyata telah diketahui oleh Katagai, tangan kanannya Tuan Katsura, yang harus terbunuh di tempat saat mengikuti Lizuka. Beralih lagi ke Kenshin dan Tomoe di rumah. Tomoe tiba-tiba menceritakan masa lalunya bahwa rumah orang tuanya berasal dari Edo dan dia berasal dari keluarga yang sederhana. Hidupnya bahagia dengan ayah dan adiknya. Tomoe juga menceritakan bahwa dia pernah bertunangan dengan teman masa kecilnya, tapi tidak jadi menikah dikarenakan tunangannya telah terbunuh saat bertugas di Kyoto. Malamnya, Kenshin juga bercerita bahwa dia kemungkinan masih akan terus membunuh orang sampai tibanya era baru, dan kemudian setelah semuanya berakhir damai, dia juga punya keinginan untuk berhenti jadi Hitokiri Batosai dan menebus semua dosa-dosanya dengan membantu orang lain tanpa harus membunuh. Keesokan harinya setelah Tomoe menulis buku harian, dia pergi keluar dan tidak lama kemudian Lizuka si pengkhianat datang dan mengatakan bahwa Tomoe merupakan seorang mata-mata, yang mana ternyata Tomoe merupakan tunangan salah satu prajurit Shogun yang telah dibunuh oleh Kenshin dulu. Tomoe ditugaskan untuk mendekati Kenshin dan mencari titik lemahnya, tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kedekatan mereka, Tomoe juga memiliki perasaan pada Kenshin dan ingin mengurungkan niatnya untuk balas dendam, namun itu sudah terlambat.
Statusnya sebagai mata-mata sudah dibongkar oleh Lizuka, yang mana ini juga membuat perasaan Kenshin campur aduk. Kenshin baru menyadari kalau tunangan Tomoe dulu adalah orang yang membuat luka pertama di pipi kirinya. 清里殿は祝言の前に動乱の今日で帰る。同じ御家人の家の次男で。 Dengan perasaan gelisah dan rasa bersalah yang mendalam, Kenshin pun pergi ke kuil tempat Tomoe berada, dan di perjalanan dia harus berhadapan dengan anak buah pasukan bayangan satu persatu. Pertarungan pertama dia bisa menang walau sempat terkena serangan yang cukup parah. Dan pertarungan kedua, walaupun berhasil mengalahkan musuh, dia harus kehilangan penglihatannya sementara karena sebuah ledakan. Dengan mata yang tidak bisa melihat, dia terus berjalan menuju kuil hingga pada akhirnya dia harus bertarung dengan pemimpin pasukan bayangan, yang mana di sini terjadi hal yang tidak diinginkan. Tomoe tiba-tiba datang ke tengah pertarungan dan tanpa sengaja tertebas oleh Kenshin. Dan inilah perpisahan dari Tomoe. Dia meninggalkan bekas luka sayatan kedua di pipi Kenshin. Beberapa waktu kemudian, Tuan Katsura datang dan memberitahu Kenshin bahwa Lizuka lah mata-mata sebenarnya dan dia sedang dalam pengejaran. Tuan Katsura juga mengatakan kalau dia membutuhkan Kenshin sekarang, dan tidak lama kemudian pertempuran Toba Poshimi pun dimulai. Kelompok Shogun berhasil ditaklukkan oleh kelompok Tuan Katsura dan Kenshin, yang mana ini merupakan era baru bagi mereka. Dan akhirnya setelah semuanya menang, Kenshin sendiri memutuskan untuk meninggalkan pedangnya demi memenuhi janjinya untuk tidak membunuh lagi. Tamat, kisah Himura Kenshin berlanjut ke seri berikutnya di Rurouni Kenshin Origin pada tahun 2012, di mana dia mencoba memenuhi janjinya untuk membantu orang lain dan tidak membunuh orang lagi, mengembara sendirian dengan pedang mata terbaliknya Sakabato.